Aku amat cantik. Badannya bagus. Kalau enggak. Selamat datang di episode tidak jelas dari 0044 Weekly Vlog. Kita ada di hari terakhir produksi Name for a Band series season 3. Dari call sheet-nya udah ketahuan ini akan jadi hari yang sangat rumit karena semua cameo pada muncul di hari ini akan sangat panjang. Diniatkan jadi hari terakhir alias nggak nambah hari, jadi kita lihat apa yang terjadi. Tapi ini adalah project yang sangat seru, sangat menyenangkan. Pembelajaran yang sangat tinggi. Walaupun banyak pembelajaran itu didapatkan gak ada hubungannya sama produksi Name for a Band-nya. Kayak obrol-obrolan antara gue dengan Ketua Stand Up Indo, Bang Belo, soal karir. Terus sama, ini kebetulan mereka abang adek yang punya tempat ini. Terus mereka berdua cerita bagaimana mereka tuh istilahnya mengelola tempat ini jadi seperti ini. Jadi gue belajar banyak sama mereka. Terima kasih ya Bang. Ya, itu namanya Heru, yang itu namanya Herman. Enggak, tapi ada banyak obrol-obrolan terjadi dengan talent-talent. Adri salah satunya. Adri kan selalu, otaknya kan selalu meranggas. Terus kemarin gue dengar sesuatu dari Adri. Kita lagi ngomong soal hidup gitu, soal perjuangan hidup masing-masing, masalah hidup masing-masing. Terus dia mengungkapkan sebuah kalimat yang dia dengar dari seseorang namanya Ipang. Ipang itu kawan kami, gue kenal Ipang juga, temennya Adri juga yang ada di Visinema. Terus dia ngomong sesuatu yang kepikiran sama gue. Kalimatnya adalah, memang bahagia itu cuma untuk yang berani aja. Karena untuk bisa dapat kebahagiaan yang kita cita-citakan gitu, kadang-kadang emang kita harus mau berani ngambil resiko. Ini dalam konteks karir aja bisa. Itu terasa benarnya gitu. Banyak orang kan yang si para pejuang work-life balance itu kan nggak jadi work-life trampoline karena mereka pikir menjalani apa yang mereka suka, menjalani apa yang mereka cintai itu privilege, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Kalau gue ngerasanya kan itu diperjuangkan, tentu ada resiko gitu. Tapi ya gitu, bahagia itu cuma untuk yang berani. Lu mau bahagia nggak ngambil resiko tersebut? Kalau misalkan lu mau bahagia dan ngambil resiko tersebut, ya dibutuhkan keberanian. Dan kalau lu berani untuk ngambil resiko tersebut, imbalannya adalah bahagia gitu. Makanya bahagia hanya untuk yang berani. Semua orang punya cita-cita kan, nggak semua orang berani untuk ngejarnya. Semua orang punya cita-cita, nggak semua berani untuk mewujudkannya. Makanya bahagia hanya untuk yang berani. Makanya sebenarnya memang bukan privilege gitu, itu bukan privilege. Sesuatu yang diperjuangkan. Keren banget menurut gue. Gue merasakan kebenaran itu, bahwa bahagia itu cuma untuk yang berani. Kalau lu datang ke sebuah food court, biasanya makan cuma restoran yang sama aja, cuma menu yang sama. Atau kan food court kan suka banyak menu. Lu bisa aja ke situ, lalu makan yang aman aja, enak. Tapi kan lu nggak pernah bener-bener tahu gitu. Di satu sisi, lu kalau ngambil atau mesen dari restoran yang lain, lu takut udah gue bayar nggak suka lagi gitu. Tapi juga ada manfaat dari situ kalau lu berani untuk ngambil risiko tersebut. Mungkin lu akan nemu makanan yang jauh lebih enak, dan itu justru yang akan bikin lu bahagia. Tapi kan gitu, bahagia cuma untuk yang berani. Lu mau main aman, ya udah boleh. Dan mungkin oke-oke aja. Tapi lu nggak akan pernah tahu bahwa ternyata lu punya pilihan yang lain dan lebih membahagiakan. Dan mungkin lu mesti berkali-kali nyobain beberapa menu yang ada di food court itu untuk dapet apa yang lu suka banget gitu, yang membuat lu bahagia. Dan kadang-kadang setelah lu punya pegangan yang aman, lu cari ternyata nggak enak, lu cari ternyata nggak enak, lu cari ternyata nggak enak, abis itu lu balik. Tapi ada juga tuh di antara orang-orang yang lu cari nggak enak, masih nyari nggak enak, masih nyari nggak enak, dan dibutuhkan keberanian atau keras kepala ya, sampai dia dapat apa yang menurut dia jauh lebih enak daripada ini. Makanya bahagia itu cuma untuk yang berani. Keren itu. Tapi itu menarik sih menurut. Bahagia cuma untuk yang berani aja. Apa yang Mas Panji rasain melihat Gamila Kagum. dalam proses ini? Kagum. Karena gue mengenal Gamila sebagai orang yang mudah sekali ngedrop fisiknya. Gamila tuh gampang sekali radang tenggorokan, gampang sekali sakit. Tapi ini udah hari ke-6 produksi yang berat sekali untuk badan. Standby jam 6, kelar jam 11, kelar jam setengah 2, sekarang kelar jam 3. Pagi ya? Pagi. Bahwa Gamila bisa menyelesaikan produksi ini mengagumkan sih. Dan memang mungkin orang ngerasa ya, tapi kan cuma 6 hari syuting. Tapi Mila nggak pernah terlibat kayak gini. Gue nggak pernah ngelihat Mila kerja kayak gini. Jadi kagum ngeliat. Gue selalu ngecek Priska, gimana Gamila, masih semangat nih, masih tinggi energinya. Kagum. Itu baru dari sisi fisiknya. Kedua dari sisi seorang perempuan yang baru ngedirect, memimpin tim seperti ini. Lindungi alam, jaga keutuhan rumah tangga, jaga semuanya.
Yang ketiga, gue udah tahu Gamila bisa bikin cerita lucu tuh gue tahu. Cuman, dan itu lucu banget beneran. Walaupun memang kadang-kadang energi di syuting suka nggak terbawa ke hasil editan. Tapi kalau ngeliat mentahannya lucu banget. Kita ngeliat ini lucu banget itu gitu. Jadi itu, gue sih ini kan terjadi di hari Gamila ulang tahun di tengah-tengah. Gue anggap ini kado gue juga untuk Mila. Dia bisa bikin karya yang membanggakan. Bagaimanapun hasilnya, udah membanggakan. Udah menang Gamila, dan moga-moga ketika keluar orang suka dan Gamila dapat kesempatan lagi untuk nulis dan ngedirect. Jam 00.44 hari Senin dini hari masih pada senyum lebar di belakang ketawa-ketawa. Kecuali Michael Kevin ngantuk. Jam 00.44 still hustling. Still doing what we love to do. Happy karena kami ketemu pekerjaan yang capeknya membuat kami bahagia. 04. Ini maksudnya. Selesai juga membuat konten 10 tahun Bhinneka Tunggal Tawa. Sejujurnya tantangannya berat sekali, dirasa ngantuk banget, gila, sumpah parah banget nih. Udah tua, udah lama nggak begadang, dan begadangnya juga full di 24 jam kan, tidur juga cuma 10 menit, 15 menit diantaranya. Tapi gue seneng karena penting buat gue untuk ngasih tahu gue sendiri bahwa gue udah 10 tahun berjalan, dan perjalanan itu udah cukup jauh. Gue ngelihat Bhinneka Tunggal Tawa bingung sendiri, tapi mungkin itu juga pertanda baik, pertanda bahwa gue bertumbuh gitu. Kebayang nggak kalau misalnya gue ngeliat spesial gue tahun 2011, terus pas gue liat baik-baik saja. Gue rasa indikasi yang baik sih bahwa gue ngerasa ada yang salah dengan itu, dan mungkin itu jadi hiburan yang menarik juga untuk orang. Jadi nanti sesi-sesi wawancaranya itu akan munculnya di YouTube-nya Comika Media, tapi video reaction-nya itu akan dibundling dengan digital download Bhinneka Tunggal Tawa di comika.id dalam rangka 10 tahun perayaan Bhinneka Tunggal Tawa, stand up comedy special gue pertama dalam karir. 10 tahun kemudian gue bikin 9 stand up comedy special. Seneng karena gue jadi diingatkan lagi lewat obrolan-obrolan soal apa yang terjadi. Diingatkan lagi bahwa di luar nama-nama yang gue ingat, ada lagi nama-nama lain yang juga terlibat, tapi nggak sempat kepikiran. Kayak Anes tuh ternyata dari obrolan gue baru ngeh perannya krusial sekali, Anes manajer gue saat itu. Terus udah gitu gue inget betapa penjualan tiket itu waktu itu dibagi dua, ada yang on the spot, ada yang online habis, yang on the spot pada rebutan. Terus bagaimana gue sempat bilang bahwa kalau yang beli tambahannya ada 200, gue bikin show kedua. Itu banyak yang gue lupa itu. Seneng sih ketemu sama opener juga, senang mereka cerita menjadi bagian dari acara itu rasanya seperti apa. Ketemu sama panitia juga senang karena mereka cerita mereka ingin jadi bagian dari yang mereka anggap sebagai sebuah sejarah. Ketemu sama penonton juga senang karena mereka punya perspektif yang beda lagi. Dan tipikal orangnya juga beda-beda kan. Kayak penonton tuh gue ada dari Disna Harvens yang merupakan geng provokatif proaktif, ada Birong yang merupakan komunitas stand up, ada Vesta yang mengikuti karya gue dari lama. Jadi kaya sekali. Mungkin kesimpulan dari ini adalah bahwa gue bersyukur gue masih di sini, bersyukur masih stand up, bersyukur masih berkarya, bersyukur masih tumbuh, bersyukur masih ada yang mau gue cita-citakan, bersyukur masih ada yang ingin gue capai. Bersyukur bahwa dalam 10 tahun ke belakang itu kalau ada yang konstan adalah keinginan untuk lebih gitu. Dari Bhinneka Tunggal Tawa yang 400, 600 tepatnya, terus ke Mereka Dalam Bercanda yang 800, terus ke Mesake Bangsa yang 1200, ke Juru Bicara yang 3500, ke Ragi Waksono yang 5000, terus Septic Tank yang cuma ngomongin politik, terus Komodo Muno yang kena pandemi, terus udah gitu ada Keadaan Kahar, ada Ternyata Ini Sebabnya. Setiap tahun tuh selalu jelas keinginan gue untuk terus bertumbuh dan terus mencapai standar baru, dan itu masih akan terus gue lakukan walaupun bentuknya bukan bikin stand up comedy special lagi. Seneng menyadari bahwa dari tahun ke tahun tuh gue ternyata masih punya semangat untuk mencapai sesuatu lagi, dan moga-moga itu berlaku untuk 10 tahun berikutnya dan 10 tahun lagi dan seterusnya gitu.
Sekarang kita pulang karena kita ngantuk. Bonar tidur di situ. Shh. Tidur tadi lu? Iya, Bonar tidur tadi di situ. Sekarang udah bangun. Saatnya pulang. Kita tidur. Thank you. Selamat pagi. Pagi. Kita sekarang sedang melaksanakan kelas nih untuk meningkatkan omsetnya juga, membahas mengenai promosi penjual dan juga program penjual. Nah, kira-kira Mas Panji ada kata-kata nggak nih semangat yang bisa membangkitkan teman-teman nih? Boleh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin. Apa kabar? Yang anak-anak Badung di belakang nih kelihatannya nih. Maaf ya mengganggu sebentar, saya cuma diajak ke sini, saya pengen ngelihat fasilitasnya seperti apa. Berapa banyak dari Bapak atau Ibu sekalian yang sebenarnya baru mau mulai untuk jualan online? Ada yang baru mau mulai? Ada dong, baru? Bagus, bagus. Yang di belakang emang cuma kesini nyari AC doang tuh, Bu. Yang itu. Ada AC-nya nggak? Ada, saya mau ikutan. Jadi moga-moga bisa ada manfaatnya. Promosi juga akan sangat baik dilakukan di sosmed, tapi saya tahu di internet semua orang juga lagi dagang. Semua orang juga lagi pada promosi. Terus kita kadang-kadang suka bingung gimana caranya kita tuh bisa nembus kebisingan yang ada di sosmed. Saya selalu megang prinsip yang sama dan prinsip ini juga selalu saya bagi-bagi. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau sedikit lebih baik mah promosi kita atau produk kita mah orang nggak gitu ngeh. Cuma beda dikit. Tapi kalau sedikit lebih beda, promosi kita, produk kita tuh akan ketemu sama orang. Saya selalu pakai analogi jarum jahit. Misalnya saya megang jarum jahit yang tajam banget ya, lebih tajam dari jarum jahit lainnya. Di lantai ada 1000 jarum jahit. Saya cemplungin tuh jarum jahit, saya acak-acak. Susah banget kan ketemu kasat mata. Padahal jarumnya lebih tajam. Tapi kalau saya megang jarum jahit, tajamnya sama aja sama yang lain, tapi warnanya hijau. Terus di lantai ada 1000 jarum jahit, saya cemplungin, saya acak-acak. Ketemu nggak kasat mata? Ketemu, nggak karena dia lebih tajam, karena dia sedikit lebih beda. Nah, jadi kadang-kadang dalam mengembangkan produk, dalam melakukan usaha promosi, pertanyaan yang kita mesti pikirkan adalah apa yang beda dari cara kita berkomunikasi, apa yang beda dari produk kita, karena yang beda itu akan membuat ditemukan. Tapi jangan sekedar beda, gue mau promosi dengan nggak pakai baju telanjang gitu ya, nggak ada yang mau. Tetap produknya harus bagus, tetap pesannya mesti jelas, tapi caranya sedikit lebih beda. Sukses untuk Ibu dan Bapak sekalian sama usahanya, dan selamat belajar lagi. Dan tepuk tangan untuk Shopee. Makasih banyak semuanya, thank you. Stand up lagi, Pak. Enggak, itu mah nggak stand up, Bu. Okay. Kalau stand up bayar. Terima kasih banyak Mas Panji Pragiwaksono. Kan Comika selalu menyebut dirinya sebagai perusahaan yang berdiri untuk komika gitu. Pengen bikin komika hidup dari karya gitu. Fokusnya pada supplier bukan pada konsumen. Gue baru sadar usaha seperti ini, si Shopee ini, itu juga kurang lebih sebenarnya sama karena mereka tahu. Ya tentu mereka hidupnya kan dari transaksi, tapi yang mereka fokusin adalah gimana caranya supaya orang yang bertransaksi bisa lebih sukses lagi dalam bertransaksi karena ngaruhnya ke mereka. Ini tuh semua mengingatkan gue sama Markas. Bagaimana kita punya studio podcast, kita punya studio Comika Space, harus lebih canggih lagi sih. Markas Comika harus lebih canggih lagi. Studio foto kita punya, tempat streaming kita punya. Yang belum tuh kayak gitu tuh, kelas-kelas gratis. Dulu gue kan suka bikin kelas tuh, kelas kayak jualan stand up comedy 1, 2, 3 kali kalau nggak salah, gue 3 kali bikin kelas kayak gitu. Itu kan gratis untuk stand up comedian. Dan sekarang kami punya pecahkan, mungkin itu harus jadi inisiatif yang rutin dilakukan kayaknya. Kemarin di pecahkan tuh gue sempat diskusi soal, kan kelas gue kan judulnya kan mengeksekusi tur stand up comedy. Terus gue sempat ngomongin, kan gue berharap stand up comedian belajar untuk bisa tur, tapi di sisi lain kita pengen ngebuka untuk umum juga mempelajari kelas, maksudnya cara gue mengeksekusi tur. Akhirnya makanya diputuskan pecahkan tuh selalu punya beasiswa untuk semua kelas. Termasuk si webinar gue mengeksekusi tur stand up comedy, ada beasiswanya, jadi gratis untuk anak stand up Indo. Harus dibikin lebih masif sih, kayak gitu. Gunanya tuh kayak gitu. Karena kan sama, kalau misalkan kita berhasil bikin komika hidup dari karya, tentu akan ada dampaknya juga ke Comika gitu. Ya nggak? Mantap. Apa kau
Sayang ngati memutih. Aduh ya. Ayam. Bilang Dirga. Habis itu lanjut. Gak bangun diajak. Kita kalau ngomong gantian, karena kedengarannya juga bisa. Baru saja menyelesaikan pekerjaan stand up corporate gig untuk Hari Mitra Grab. Lucu deh, per hari ini mereka punya hari namanya Hari Mitra Grab, apresiasi dari Grab untuk mitra-mitranya. Karena mereka tahu seperti apa perjuangannya selama 1-2 tahun ke belakang ini. Terus mereka pengen tetap ada solidaritas di antara mereka dan itu dijadikan tiap tahun. Senang juga terlibat tadi ada Raffi, tentu level keartisannya jauh di atas saya. Raffi berdiri doang di atas panggung udah jadi sorotan. Gua naik ke atas panggung, gua lagi bercandain soal dangdutnya, beneran disuruh dangdut kata gua bang. Cukup berjuang tadi di atas panggung untuk bisa menahan atensi penonton, untuk bisa ngejaga mereka ikut sama gue sampai akhir. Terus ya itu kayak lu lagi ada bongkahan batu terus lu coba untuk lu bongkar sampai dapat lucunya gitu. Ah ini lucu pertama, bongkar lagi terusin arah ke situ sampai ada tentunya seperti biasa Beat Shanghai menyelamatkan keadaan. Sekarang kami lagi nunggu kendaraan karena mau pindah ke Muse Media untuk promo, ternyata ini sebabnya. Habis itu akan pindah ke Wonghang karena mau ngukur jas yang akan dipakai di ternyata ini sebabnya. Terus balik lagi ke markas Comika karena gue mau bikin konten Saya Merasa Herman dengan Musdalifah Basri untuk mempromo penjualan tiketnya Musdalifah Basri. Yang menarik melihat markas bentar lagi makin mendekati ke wujud finalnya untuk fase 1 sebelum nanti dia menjadi fase Super Saiyan di tahun depan. Kantor sih selalu jadi highlight yang menyenangkan. Tadi ketemu sama Genis kan, sama Aussie juga sama tim, memastikan apa yang masih bisa disiapin, apa yang mesti dibenerin. Itu sih gue happy. Nanti kita lihat secara perhitungan kapan memungkinkannya. Gue sih nargetinnya akhir Q1 awal Q2 mulai. Oke. Aneh banget nih gue ngomong untuk 0044 Weekly Vlog tapi bawa kamera sendiri karena Borneo katanya dia passionate banget sama nyetir, jadi dia nggak mau. Ada lowongan jadi supir nggak? Nggak ada. Mobil belum punya kita. Comika belum punya properti berupa mobil, aset berupa mobil belum ada. Kami tadi barusan dari studionya Noise ya, Terus sekarang mau ke markas Comika, gue mau lihat-lihat, memastikan semua yang mesti terpasang, tersedia untuk besok, udah tersedia, jadi kita sana. Jadi highlight lo hari ini gimana? Oh tadi gue nemenin Borneo pindah kosan. Mahal lagi kelihatannya kosannya. Biasa aja. Tadi waktu kameranya mati bilang emang mahal sih mas, sekian juta. Nanti akan ada episode di mana kita akan bandingin kosan Borneo dan kosan Bonar. Bener. Iya. Ya kita akan bandingin kosan Borneo dan kosan Bonar. Jadi nanti kontennya ada dalam satu episode kedua tempat. Wah itu cocok banget. Itu bagus. Kita lihat saja. Itu dia. Kita tunggu. Mantap. Set. Ih gokil. Branding ada. By the way, salah satu highlight saya tadi ketemu sama Onat. Iya. Oh gue ngomong dulu deh. Jadi tadi gue ketemu Onat, abis itu gue peluk Onat, gue minta maaf. Gue bilang maaf ya Onat, enggak, kayaknya itu salah gue deh. Kayaknya karena gue mabok deh. Ketemu Onat, pelukan deh. Gue kata, yang lain enggak ya? Yang lain enggak sih kasus diantara gue sama Onat? Enggak. Tapi tadi Bonar emang noel gue baru nggak setelah selesai Mas Panji pelukan. Oh iya gitu. Oh iya itulah, bukan jurnalis yang baik Borneo nih. Bego banget. Onat, kalau Anda menyaksikan ini, I love you. Setidaknya ada konten atau bukti yang menandakan bahwa gue sama Onat tuh baik-baik aja. Orang-orang aja yang terlalu ribet. Iya emang orang-orang aneh, orang stunting susah. Meja DJ, tempat gue akan.
ada musiknya ntar. Iya bagus. Lalu ini. Coba matiin lampu deh. Ya, akhirnya sudah sampai di markas Comika. Berangkat ke sini untuk mempersiapkan besok. Besok adalah housewarming-nya, yang sebenarnya adalah hari di mana kami menandai markas ini udah bisa dipakai untuk berkreasi, untuk mencipta. Memang belum 100%, memang masih fase 1, tapi fase 1-nya memang untuk itu. Untuk bisa dipakai untuk berkreasi aja gitu, untuk bisa bikin sesuatu. Jadi gue mau ngecek soal kelengkapan, ada yang belum sih sebenarnya. Makanya gue nunggu nih. Mereka harusnya ada tulisan Komika Hidup dari Karya itu, besok harus udah ada. Dan tinggal coret masih harus tuh, harus udah ada. Makanya gue mau mempertanyakan kapan ngerjainnya nih, kalau jam segini belum ada. Terus udah, itu aja. Seperti yang lo bisa lihat, ini adalah minggu yang padat, udah lama nggak sepadat ini. Ada begitu banyak kegiatan, ada job stand up, dan minggu depan juga masih akan ada kepadatan lagi. Tapi di antara begitu banyak kesibukan, mondar-mandir segala macam, gue sering kesini karena gue pengen memastikan bahwa markas Comika ini siap ketika housewarming nanti. Sesuatu yang baru akan lu lihat di episode minggu depan. Karena housewarmingnya itu hari Jumat. Itu juga akan seru. Tapi liputannya akan lu temukan di yang depan. Sekarang yang lu lihat adalah keribetan menuju esok hari ini. Sekarang gue akan memastikan semua udah beres, habis itu ntar gue balik, karena gue masih ada meeting lagi via Zoom. Yang Borneo nggak pernah mau masukin, karena mengganggu sinematik. Padahal itu emang kegiatan gue. Pokoknya ntar kalau ada yang netizen yang bilang, Bang Panji kerja di luar mulu, kena COVID 2 kali. Borneo nggak mau memberi liputan. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.